Tapi yang jelas yang perlu mungkin saya ulang bahwa kondisi objektif negara kita ini sekarang sudah amburadul, nggak jelas arahnya kemana. Kalau saya diajak sama Bang Rizal dan teman-teman kita ini kan orang-orang yang mencintai negeri kita, yang bertanggung jawab terhadap warisan bapak kita, founding fathers NKRI ini. Jangan sampai kita masih hidup, bubar ini NKRI. Di akhirat ditanya sama bapak kita, kau saya warisin NKRI, nggak bisa kau jaga. Sama anak cucu kita juga ditanya, bapak jaga warisan nggak bisa, kita menderita. Nah sekarang sama teman-teman mungkin bisa berpikir, kalau pemerintahan kita diisi orang-orang gitu, apa mungkin negara ini bisa maju? Apa mungkin bisa maju? Jangankan maju, tenang aja nggak bisa. Tenang aja nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman wartawan yang saya hormati dan saya cintai, sudah banyak hal yang disampaikan tadi. Tapi yang jelas yang perlu mungkin saya ulang bahwa kondisi objektif negara kita ini sekarang sudah amburadul, nggak jelas arahnya kemana. Kalau yang disuarakan oleh pemerintah atau rejim pemerintah yang baik-baik itu kebanyakan omong kosong. Kalau saya katakan atau itu kebohongan. Contoh kemarin dalam pidato kenegaraannya Jokowi mengatakan bahwa ada beberapa poin yang saya ingat. Satu, tingkat kemiskinan menurun. Barusan Bang Rizal Ramli mengatakan tingkat kemiskinan sudah begitu tinggi, mungkin sudah 40% dari jumlah penduduk. Dan buat rakyat yang mendapatkan berita dari media-media mainstream mungkin percaya. Berikutnya dia katakan bahwa saya nggak ada cawe-cawe urusan pemilihan presiden, itu urusannya ketua partai. Dia sendiri beberapa minggu yang lalu baru ngomong saya cawe-cawe untuk, ya dia bilang untuk negara, padahal menurut saya bohong, untuk kepentingan dia atau kelompoknya. Itulah pemimpin kita. Kemudian tadi sudah ada disampaikan Bang Rizal Ramli bahwa negara ini, katanya negara kita ini negara hukum. Kalau negara hukum, seharusnya pengelola negara dalam hal ini eksekutif bekerja berpedoman pada hukum. Faktanya saat ini, hukum itu dikendalikan kekuasaan untuk mengamankan kekuasaan, untuk menindak lawan politiknya. Faktual itu. Jadi negara ini omong kosong kalau dikatakan ini negara hukum. Ngomong kosong. Kalau Kopassus tuh ngomong kayak gini, itu poinnya. Jadi itu fakta. Itu fakta. Terus kita lihat. Tadi Bang Rizal mengatakan orang itu punya watak, karakter sendiri-sendiri. Kalau Badung terus. Kalau dia berani terus. Di sini yang mau saya singgung. Ini kita punya pemimpin dia.
Nah kalau kita punya negara dipimpin pemimpin seperti itu, jadi apa kita? Jadi apa? Jadi apa kita? Jadi karena itu kalau saya diajak sama Bang Rizal dan teman-teman ini, kita ini kan orang-orang yang mencintai negeri kita, yang bertanggung jawab terhadap warisan bapak kita, founding fathers NKRI ini. Jangan sampai kita masih hidup, bubar NKRI. Di akhirat ditanya sama bapak kita, kau saya warisin NKRI, gak bisa kau jaga. Sama anak cucu kita juga ditanya, bapak jaga warisan gak bisa, kita menderita katanya. Karena arah ke situ terlihat sudah. Banyak sekali. Yang jelas tadi satu, sisi hukum. Hukum saat ini dibuat untuk mengamankan kekuasaan. Harusnya pemegang kekuasaan berpedoman pada hukum menjalankan negara ini berdasarkan konstitusi. Enggak. Di negara ini ada 3 lembaga yang cukup kita kenal. Satu eksekutif, isinya kita tahu. Hampir segitu banyak koruptor yang sudah terbuka maupun yang belum. Di legislatif sama saja, apa yang diomongkan oleh eksekutif ya cuma dicap disetujui oleh legislatif. Kan aneh. Ya, makanya banyak suara. DPR itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pengkhianat Rakyat, karena dia loyalnya kepada partai. Kita dengar seorang anggota DPR, saya sebetulnya seperti itu, setuju. Itulah si Bambang Pacul tuh. Tapi saya nggak berani sama bos saya nggak dapat izin dari bos saya. Jadi yang kendali negara ini ketua umum partai. Jadi yang dibilang tadi sama Pak Harto, di mana itu Undang-Undang Dasar 45? Nggak ada. Buntutnya amburadul. Judikatif sama, menghukum orang itu nggak jelas. Asal pihak oposan atau lawan politik nggak salah pun dicari salahnya. Kemudian kalau kawan politik ditutupin, disembunyikan, kan nggak perlu saya sebutkan kasus-kasusnya. Teman-teman wartawan kalau bilang nggak tahu, jangan jadi wartawan. Enggak, teman wartawan kalau nggak tahu, jangan jadi wartawan. Apalagi itu Pak Edi Mulyadi. Dan banyak lagi kasus. Nah ini menimbulkan satu lagi. Ya saya ngalami lah kalau masih kecil. Presiden kita yang pertama Pak Karno, Bung Karno, sampai terakhir sekarang ini. Saya lihat presiden sebelum itu nggak pernah dia yang namanya memelihara, apalagi membiayai dengan APBN yang namanya juru dengung. Tapi sebetulnya namanya juru fitnah. Kalau mereka memecah belah kita rakyat supaya kita nggak berukun, tak pernah diusut sama aparat hukum. Tapi kalau kita bersuara keliru sedikit, ya saya lihat aja lah Habib Rizik bilang saya hari ini saya bilang saya sehat, besok sakit dibilang bohong, dibilang menimbulkan keresahan, misalnya hukum. Bambang Tri ngusut ijazah palsunya Jokowi yang sampai sekarang nggak terbukti, hukum, termasuk yang mengubah. Nah sekarang sama teman-teman mungkin bisa berpikir, kalau pemerintahan kita diisi orang-orang gitu, apa mungkin negara ini bisa maju? Apa mungkin bisa maju? Jangankan maju, tenang aja nggak bisa. Tenang aja nggak bisa. Tambah lagi tadi kata Pak ini, cari makan susah. Saya baru kemarin ikut baca tuh, kemiskinan menurun. Apanya yang menurun begitu? Tapi untuk diketahui, rakyat yang hanya mendapatkan berita dari media-media mainstream TV percaya itu omong, karena dia tidak tahu kondisi real atau fakta yang ada di lapangan. Itulah kondisi. Jadi saya sebetulnya ikut di sini karena sedih dengan negara saya ini, yang dulu bapak saya ikut mendirikan dengan bapak saya, saudara saya, sampai ada yang merupakan jiwa raganya untuk bisa mendirikan NKRI. Kemudian saya nggak bisa mewariskan kepada cucu saya nanti, rasanya berdosa gitu. Kita orang beragama semuanya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Banyak yang lain kadang-kadang terus bisa memacu emosi saya. Jadi saya cukupkan di sini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor Budi Jopiko, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rizal, saya diundang di sini. Pertama, banyak pertanyaan-pertanyaan dari para pimpinan perguruan tinggi, pimpinan yayasan, aktivis mahasiswa. Apa yang terjadi dalam 2-3 tahun terakhir? Ya, jadi dulu waktu 25 tahun yang lalu saya masih jadi dosen muda bersama sesepuh kita, Mas Amin, saya bareng-bareng membawa ribuan mahasiswa untuk turun ke jalan dari Bandung, karena saya di Bandung. Kelihatannya para aktivis bertanya-tanya, maka saya ingin mendengar langsung dari para aktivis-aktivis yang lain, karena suasananya sangat, mohon maaf dalam tanda kutip, sangat mengkhawatirkan negara ini. Karenanya saya ingin ada sebuah perubahan yang sangat signifikan, tetapi perubahan itu tentu haruslah baik ya, harus baik. Jangan sampai menjadi morat-marit. Perubahan itu harus gradual. Saya kira pidato Bang Rizal sama Mas Amin kemarin sudah cukup jelas ya. Pilihannya adalah yuk mundur bareng-bareng secara rapi, terus nanti kita tata mengenai. Tetapi saya sih tidak berharap untuk terjadi satu masalah demo besar-besaran kios ini, tentu tidak diinginkan. Karena nanti efeknya tentu akan menjadi lebih besar. Oleh karenanya kedatangan hari ini para aktivis ini dulu bareng-bareng sama saya yang memimpin Mas Amin. Tentu saya sebagai junior, saya ingin mendengarkan baik-baik. Karena nanti pasti teman-teman rektor, para aktivis mahasiswa pasti akan bertanya pada saya apa yang terjadi. Walaupun banyak dari aktivis mahasiswa sudah 2-3 tahun yang lalu sudah pingin turun, tapi ya tentu saya mendukung Pak Jokowi, itu ya sudahlah, nggak usah, kita sabar menunggu perubahan-perubahan, terutama di tahun 2020 ya, yang karena waktu itu COVID ya, sehingga kami perguruan tinggi khususnya swasta itu kesulitan mengelola. Dari 20% anggaran pendidikan itu tidak sampai 20%, hanya 13% masuk ke pendidikan. Itu pun tidak masuk kepada pendidikan secara khusus, karena di situ ada ABRI, ada kedinasan dan lain sebagainya masuk ke desa tertinggal. Kemudian dari kurang lebih 13-15% itu ya kurang lebih hanya 10% masuk ke swasta. Sedangkan swasta ini perguruan tingginya tadi 4.700-an, negeri hanya 120-an, 125. Ya, keberpihakannya pemerintah sangat betul-betul dalam hal ini kepada negeri. Sedangkan negeri pendapatannya kan luar biasa. Ya. Apalagi sekarang swasta hampir sulit menerima mahasiswa. Semua negeri fokusnya cari duit. Dulu zaman saya kuliah awal tahun 80, kuliah itu sangat murah sekali kami itu di negeri. Tapi sekarang negeri malah jauh lebih mahal. Sehingga mahasiswa sekarang banyak kesulitan keuangan. Mahasiswa sangat kesulitan secara ekonomi, orang tuanya di PHK, kemudian juga mereka tidak mampu melanjutkan perkuliahan. Kemarin KIP ya, kita hanya dapat cuma 3-5%. Alhamdulillah Pak Jokowi menaikkan hingga sampai 60%. Tiba-tiba sekarang setengah. Berteriaklah lagi mahasiswa. Karena memang tentu kami berharap pembangunan itu lebih cenderung kepada sumber daya manusia seperti yang Pak Jokowi katakan ya. Tetapi kenyataannya pembangunan sekarang banyak fisik, sehingga rakyat yang mestinya cerdas, pinter, ya, terpaksa dengan kesulitan ekonomi ini ya tidak bisa sekolah dengan baik. Tadi Bang Rizal mengatakan di SD, SMP, SMA kesulitannya bukan main. Apalagi masuk perguruan tinggi, angka APK kita cuma 32,7%, sangat rendah sekali dibandingkan negara-negara tetangga. Inilah yang janjinya Pak Presiden juga tidak terpenuhi. Saya kira
saya akan mendengarkan para senior, karena nanti beberapa hari berikutnya pasti akan ditanya banyak rektor, banyak mahasiswa, aktivis, sehingga saya bisa menjelaskan dari sumber-sumber yang saya dapatkan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Budi.